Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Sehat semuanya? Baik, mudah-mudahan selalu berada di dalam keadaan sehat. Bukan hanya lahiriahnya saja, tetapi batiniahnya. Kita saling mendoakan ya. Semoga kita selalu berada di dalam kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mau ngaji apa kita kali ini? Selama ini saya mengaji seputar fikih ya, belum mengaji akan ke ilmu yang lainnya. Masih seputar fikih yang saya bahas. Nah, yang ingin saya kaji kali ini, kebetulan kali ini saya membawa kitab Safinatun Najah, Syarhun Kasyifatus Saja, karangan Syekh Salim bin Sumer dan juga Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Di sini ada faslun yang menerangkan mujibatul ghusli. Nah, siapa saja sih orang yang diwajibkan untuk melakukan mandi besar? Maka di sini dikatakan, bismillah dulu. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Faslun, utawi kiku pasal sawiji mujibatul ghusli, diwajibkan untuk melakukan mandi besar sittatun untuk 6 kriteria orang. Yang pertama adalah ilajul hasyafati fil farji. Ketika seseorang memasukkan hasyafahnya ke dalam farji, maka diwajibkan harus melakukan mandi besar. Nah, mungkin para pendengar udah paham ya apa yang dimaksudkan dengan hasyafah dan apa yang dimaksudkan dengan farji ya, sehingga saya nggak perlu diterangin lagi. Nah, di sini dikatakan ilajul hasyafati fil farji, wajib melakukan mandi besar ketika masuk hasyafah. Aduh gimana ya saya teranginnya ya. Tapi kalau nggak diterangin ini saya takutnya nggak paham. Jadi begini ya, kewajiban ilajul hasyafati itu batasannya itu adalah ketika masuk sampai batasan sesudah qasbu. Tetapi kalau misalkan baru batasan sebelum qasbu itu tidak mewajibkan mandi besar. Nah, ini saya tuh takutnya para pendengar itu agak bingung nih apa yang saya maksudkan. Aduh gimana ya, nggak apa-apa ya. Aduh saya takutnya dibilang ini gimana gitu. Jangan berpikir negatif ya. Jadi gini, di bagian laki-laki itu maaf sekali ya. Kan ada bagian yang kayak itu tuh, kayak apa ya? Yang kayak helm gitu ya. Nah, kalau maaf kalau udah disunat kan suka dikebelakangkan kan? Nah, maka kan bentuknya itu agak sedikit besar ya. Nah, itu yang saya diserupakan seperti helm aja deh ya, biar paham. Nah, seperti yang helm itu yang dikatakan dengan qasbu. Nah, jika masuk qasbu itu ke dalam milik seorang istrinya sudah melebihi dari batasan qasbu, maaf jika ini diibaratkan ini batasan qasbunya adalah di sini, maaf sekali ya, ini batasan qasbu di sini, maka kalau disemisalkan masuknya itu baru segini artinya belum masuk melewati dari batasan qasbu ini, jadi baru nempel. Tetapi nggak jadi masuk semuanya. Misalkan ketika sang suaminya mau melakukan hal itu kepada istrinya, baru aja masuk sedikit, belum ke batasan qasbu, keburu ada yang tok-tok pintu, assalamualaikum, ada tamu gitu ya, maka gak jadi deh gitu. Nah, maka itu wajib mandi besar atau tidak? Kalau meyakini seorang suaminya itu masuknya belum sampai ke batasan yang ini, helmnya ataupun qasbunya, maka itu tidak wajib mandi besar. Sehingga yang mewajibkan mandi besar itu kalau misalkan udah melewati qasbu ini. Maaf ketika ini batasan qasbu, misalkan baru masuk ke setengahnya ini, batangnya ini setengahnya. Tetapi enggak jadi karena kan ada tamu seumpamanya. Tetapi ini udah masuk melewati batasan qasbu ini, maka itu hukumnya tetap harus mandi besar walaupun tidak mengeluarkan air nutfah antara suami dan juga istri. Paham? Maaf ya, karena kalau nggak diterangin saya takutnya nggak paham, karena waktu dulu saya ngaji juga ya memang diteranginnya gitu sama guru gitu agar paham apa yang dimaksudkan. Baik. Nah,
memasukkan hasyafah ke dalam farji istrinya itu mau dimaksud ataupun tidak dimaksud. Ada emang yang gak dimaksud. Ataupun dimasukkannya itu ketika sedang tidur ataupun terbangun. Kok bisa sedang tidur? Ya mungkin aja istrinya sedang enak tidur, tahu-taunya suaminya udah ada di atasnya misalkan. Padahal istrinya itu gak sadar sama sekali, istrinya itu sedang tidur. Misalkan, walaupun istrinya sedang tidur dan suaminya terbangun tetapi meyakini memasukkan hasyafahnya, maka istrinya nanti tetap harus mandi besar. Seperti itu ya, dimasukkannya ke dalam apa? Ke dalam farji. Paham apa yang dimaksud dengan farji? Nah, yang dimaksud dengan farji itu adalah kalau diibaratkan itu kalimatnya umum juga sih sebetulnya farji. Jadi yang dinamakan farji itu bukan artinya bagian lubang depan wanita saja. Jadi yang dimaksudkan farji di sini adalah yang pertama, bagian lubang depan wanita ataupun bagian lubang belakang wanita. Maaf, maksudnya adalah dubur seorang wanita. Nah, jadi kalau misalkan suami memasukkan hasyafahnya itu ke lubang depan ataupun ke lubang belakang, itu sama, tetap diwajibkan harus mandi besar. Baik, lubangnya itu milik manusia. Kok milik manusia? Iya. Baik lubangnya itu milik manusia ataupun milik hewan. Na'udzubillahi min dzalik ya. Jijik banget. Jadi memang ada sebagian orang yang mungkin, entahlah aku juga gak paham kenapa orang itu melakukan hal seperti itu, tetapi di dalam referensi kitabnya ada. Jadi seorang laki-laki yang memasukkan hasyafahnya itu maaf bersetubuhnya itu dengan hewan, bukan dengan perempuan. Maka walaupun memasukkannya itu ke lubang dimiliki oleh hewan, misalkan hewan sapi gitu ya, itu tetap mewajibkan untuk mandi besar. Kemudian lubangnya itu baik milik perempuan ataupun milik laki-laki. Na'udzubillahi min dzalik, kalau milik laki-laki berarti memasukkannya ke lubang belakang yang dikatakan dengan sodomi itu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu juga tetap sama dikatakan dengan farji. Kemudian lubangnya itu baik lubang yang anak-anak ataupun lubang yang sudah dewasa. Ya, misalkan anak yang masih di bawah umur ketika masuk ke lubang ya tetap saja itu diwajibkan untuk mandi besar. Dan yang terakhir yang dimaksudkan dengan farji ini yang mewajibkan untuk mandi besar, baik memasukkannya terhadap manusia yang hidup ataupun dilakukan hal itu terhadap manusia yang sudah mati ataupun meninggal. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi saya pernah baca di kitab yang lain ada orang yang melakukan menzinahi seorang gadis yang sudah meninggal. Jadi saya pernah baca gitu di riwayat ada seorang penggali gitu yang menzinahi gitu, seperti itu. Nah, maka jika melakukan hal seperti itu, apakah ketika mayitnya itu sudah dimandikan, mayitnya itu misalkan udah dimandikan, udah diadusi begitu ya, ternyata ada orang yang melakukan hal seperti itu, apakah mayit tersebut harus dimandikan kembali? Maka jawabnya, bagi mayit tersebut tidak perlu dimandikan lagi. Jadi cukup satu kali saja kewajiban untuk memandikan mayit tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik ya. Kemudian jika hal ini dilakukan memasukkan hasyafah ke dalam farji, maaf sekali, jika orang yang melakukan berzina
apakah itu diwajibkan harus melakukan mandi besar? Maka menurut Syekh Nawawi Al-Bantani tidak ada kewajiban untuk melakukan mandi besar fauran pada hari ta. Artinya gak ada kewajiban untuk melakukan mandi besar pada saat itu. Jadi untuk yang berzina sebetulnya tidak ada berkewajiban untuk melakukan mandi besar gitu ya. Kecuali kalau misalkan ada najis ketika mau sholat ya tentu harus dibersihkan dulu najisnya gitu ya, karena nanti dikhawatirkan tidak syah sholatnya seperti itu. Nah itu ya sedikit pembahasan ilajul hasyafati fil farji. Nah itu kewajiban yang pertama, wajib mandi besar bagi seseorang yang memasukkan hasyafah ke dalam farji. Jadi farji ini banyak batasannya yang saya terangkan. Untuk yang kedua yang mewajibkan untuk mandi besar itu adalah wa khurujil mani, ketika mengeluarkan air nutfah. Baik bagi seorang laki-laki ataupun perempuan, mengeluarkan airnya tersebut mau di dalam keadaan sengaja ataupun enggak sengaja, mau di dalam keadaan sadar ataupun enggak sadar, itu tetap harus mandi besar. Loh gimana kok enggak di dalam keadaan sadar? Iya, karena kan misalkan contoh seorang anak laki-laki ketika udah melewati batasnya baligh, terkadang kan suka ada anak-anak yang tertidur. Nah ketika tertidur misalkan mimpi begitu ya, ketika bangun tidur ini mengeluarkan cairan, berarti itu tanda anak laki-laki tersebut sudah baligh. Itu kan anak tersebut nggak sengaja karena dia itu tertidur, nggak ingat. Seperti itu ya. Jadi walaupun di dalam kondisi nggak sadar, nggak ingat, ya tetap aja itu wajib untuk melakukan mandi besar. Seperti itu ya. Kalau saya baca referensi dari syarahnya ini banyak sekali sebetulnya sih ya yang dibahas. Tetapi maaf ya, saya nggak baca syarahnya karena ini terlalu panjang kalau saya terangkan. Jadi saya terangkan matannya aja. Terus kemudian kewajiban yang ketiga itu adalah wal haidu, untuk seorang wanita yang menstruasi. Kemudian yang keempatnya wan nifasu, ketika seorang wanita yang nifas, wal wiladatu, dan seorang wanita yang mengeluarkan wiladah. Wiladah itu adalah setelah melahirkan. Nah ini khusus yang menstruasi, yang nifas, yang wiladah, ini khusus untuk siapa? Ini khusus untuk perempuan, bukan untuk laki-laki, karena yang mengeluarkan ini kan hanya wanita saja. Maka ketika keluar menstruasi, ketika keluar nifas, maka ketika nanti suci, ketika nanti bersih, diwajibkan untuk melakukan mandi besar. Nah ini ada bahasa wiladah. Wiladah itu adalah ketika sudah melahirkan dan nifas. Apakah itu berbeda? Beda. Dan apakah ketika seorang wanita itu melahirkan harus mandi besar atau tidak? Nah, ini yang agak simpang siur nih di masyarakat. Jadi begini ya, saya nggak bacakan referensinya ya, tetapi insya Allah saya paham. Ketika seorang wanita melahirkan, ya, ketika seorang wanita melahirkan, kan ketika melahirkan bayi itu kan keluar dengan basahan. Basahannya itu baik basahan berupa darah ataupun apa itu tadi sebut Nataris. Oh, air ketuban. Ataupun keluarnya air ketuban. Nah, itu yang termasuk dengan wiladah itu tersendiri. Ya. Kemudian apakah setelah melahirkan wanita tersebut harus melakukan mandi besar atau tidak? Karena begini dulu, kalau misalkan kita melakukan mandi besar itu mau apa? Biasanya kita kan melakukan mandi besar itu dikarenakan kita mau sholat kan? Ya, ketika seorang yang mempunyai hadas janabah, junub misalkan, begitu ya, melakukannya pada malam hari, ketika subuh terbangun bergegas melakukan mandi besar. Kenapa? Karena pasangan suami istri tersebut mau melakukan sholat subuh, maka segera bergegas untuk melakukan mandi besar.
Ataupun ketika seorang wanita menstruasi, ketika menstruasinya udah habis, maka udah suci itu ya. Maka misalkan habisnya itu sucinya itu misalkan ketika jam 8 pagi. Apakah harus sesegera mungkin mandi jam 8? Enggak juga, karena jam 8 enggak ada waktu sholat. Seperti itu. Tetapi ketika wanita tersebut nanti zuhur mau melakukan sholat, maka harus apa? Harus mandi. Jadi artinya bagi wanita yang menstruasi tersebut ketika suci, apakah boleh ketika nanti aku mandinya jam 1 siang? Karena aku mau sholat zuhurnya ketika jam 1 siang. Boleh? Boleh. Jadi nggak perlu wajib jam 8, nggak perlu wajib jam 8. Yang penting nanti ketika kamu melakukan sholat, maka harus apa? Mandi besar dulu. Nah kemudian ketika seorang wanita yang melahirkan itu kan mengeluarkan cairan-cairan. Nah setelah mengeluarkan basahan cairan apapun itu, ketika bayinya udah keluar, maka di sana suka nyambung. Kebanyakan wanita kan seperti itu, suka nyambung mengeluarkan lagi basahan yang berwarna merah itu yang dikatakan dengan nifas. Kan kebanyakan wanita begitu kan? Ketika keluar basahan dari wiladah, dari melahirkan, disambung dengan basahan yang dikatakan dengan nifas. Dan lama sekali. Ada yang sampai 40 hari, 50 hari, gitu kan? Nah, apakah bagi wanita tersebut ada gak kewajiban untuk melakukan sholat? Kan gak ada. Karena apa? Karena menyambung dengan nifas tersebut. Jadi apakah sesudah melahirkan diwajibkan untuk melakukan mandi besar? Jika disambung dengan keluar nifas, maka tak perlu mewajibkan mandi besar. Nanti aja ketika udah suci dari nifas baru mandi besar, seperti itu. Loh kalau begitu kenapa di dalam referensi ini dikatakan ada wiladah? Ketika mengeluarkan setelah melahirkan, ini adalah dikhususkan untuk wanita yang sebetulnya sih jarang banget, dan saya belum, untuk zaman sekarang saya belum pernah mendengar jika wanita tersebut setelah melahirkan tidak mengeluarkan cairan apapun lagi, artinya kering. Ada gak yang terjadi seperti itu? Ada. Contohnya adalah Siti Fatimah Zahra, putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika melahirkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, mengeluarkan basahan ketika mengeluarkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, setelah itu kering, gak ada lagi basahan yang keluar. Artinya Siti Fatimah Zahra tidak mengeluarkan nifas. Maka bagi Siti Fatimah Zahra mewajibkan ketika bersih harus melakukan mandi besar karena mau melakukan sholat. Oleh karena itu kenapa Siti Fatimah Zahra dilandi dengan bahasa Az-Zahra, artinya Zahra adalah bersih karena selama gadisnya tidak pernah menstruasi, tidak pernah haid, sehingga tidak pernah meninggalkan sholat sekalipun, Siti Fatimah Zahra. Dan ketika melahirkan pun tidak pernah mengeluarkan nifas. Oleh karena itu dilandilah Siti Fatimah putrinya Rasulullah dengan Az-Zahra yang bersih, seperti itu ya. Tapi kalau sekarang mah saya jarang dan belum pernah mendengar melahirkan yang enggak yang gak ada nifasnya. Sekarang ya nifas aja ya suka keluar. Nah dan untuk yang terakhirnya diwajibkan itu adalah wal mautu, bagi seorang yang meninggal maka wajib untuk diadusi ataupun dimandi besarkan. Tentu kewajiban ini bukan oleh kewajiban si mayit ya. Ini adalah kewajiban untuk kita yang masih hidup, diwajibkan harus memandikan ketika ada seseorang yang meninggal. Kalau yang meninggalnya mah udah nggak bisa apa-apa, jadi nggak ada nggak ada kewajiban. Jadi khusus yang keenam, kewajiban bagi kita, bagi seorang yang masih hidup ya. Begitu. Wasadisuhal mautu li muslim syahid. Di sini ada sedikit nih. Amal kafir, apakah bagi seorang yang non muslim, artinya yang bukan agama Islam, itu wajib gak harus dimandi besarkan? Di sini dikatakan fala yajibu, maka enggak wajib harus dimandi besarkan.
Seumpamanya begitu ada seseorang yang mu'alaf, yang baru masuk Islam. Misalkan ibunya meninggal, tetapi ibunya nggak mu'alaf, masih non muslim. Karena saking sayangnya pengen dimandiin ibunya, sebetulnya nggak ada kewajiban harus dimandikan. Dan ada satu lagi yang haram justru dimandikan, siapa? Wa amma syahidu fala yajibu ghusluhu bal yahrumu liqaulihi alaihi salatu wassalam. Nah, kalau bagi yang meninggalnya mati syahid dikarenakan peperangan untuk membela agama Islam, maka haram hukumnya dimandikan. Jadi biarkan saja, bahkan dikuburnya itu menggunakan pakaian yang berlumuran dengan kotoran yang ada di pakaiannya, tidak apa-apa ya. Kenapa? La taghsiluhum fa inna kulla jurhin yafuhu miskan yaumal qiyamah. Fadakhala fi qawlihi al-maut. Justru bagi yang mati syahid tersebut, luka-luka yang ada di tubuhnya itu justru akan mewangi seperti minyak misik yaumal qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi itu adalah saksi bagi orang yang mati syahid tersebut. Bisa difahami ya. Jadi ada 6 orang yang wajib melakukan mandi besar. Tadi siapa saja? Yang pertama ilajul hasyafati fil farji, ketika memasukkan hasyafah ke dalam farji. Wa khurujil mani, kedua ketika mengeluarkan air nutfah. Yang ketiga wal haidu, ketika seorang wanita yang menstruasi. Wan nifasu, yang keempat ketika wanita yang nifas. Wal wiladatu, ketika wanita yang melahirkan tetapi melahirkannya di dalam posisi kering, tidak basah. Dan yang keenamnya wal mautu, orang yang meninggal, dan ini wajib dimandikan oleh kita yang masih hidup kewajibannya. Mudah-mudahan bisa difahami apa yang saya sampaikan. Bagi yang pengen nanti bulan puasa untuk pesantren kilat ataupun pasaran, maka ditunggu, dan sudah ada di sini nomor teleponnya jika ingin bisa dihubungi untuk info yang lebih lengkapnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.